Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Mastercam CNC ya. CNC menggunakan Mastercam X5, dan pada pembahasan kali ini kita akan melihat cara untuk membuat kontur, pocket, drill. Ini nanti kita akan buat blueprintnya dan kita akan simulasikan di Mastercam. Setelah itu kita akan buat dalam dua bagian ya, dalam dua bagian video. Yang pertama ini kita membahas sampai pada Mastercam-nya, sampai kita mendapatkan G-code yang dibutuhkan, dan yang kedua nanti video bagian kedua kita akan membuat simulasinya menggunakan software SwanSoft. Untuk yang pertama kita akan membuat benda ini dulu ya, gambar yang seperti adik-adik lihat ini. Kita akan membuat di software Mastercam dulu, dan kita akan dapatkan G-code-nya. Langsung saja kita masuk ke Mastercam. Nah, ini tampilan halaman awal di Mastercam ya, halaman kerja di Mastercam. Nah, di sini kita akan membuat gambar dari benda kerja tadi. Yang pertama kita akan menggunakan rectangle. Di sini rectangle kita buat dengan ukuran bebas dulu, baru nanti kita sesuaikan. Nah, ukurannya di sini adalah 150 kali 200. Di sini 150 kali 200. Kita masukkan nilainya di sini. Nah, ini 200. Di sini 150. Nah, enter. Setelah itu kita perbesar dulu supaya jelas. Nah, setelah itu kita akan membuat yang kedua adalah bagian ini, bagian yang dalam. Nah, bagian yang dalam ini 100 dikalikan 50. Nah, ini di sini jaraknya 50. Berarti ini 150. Maaf ya, bukan 50 tapi 150. 100 kali 150. Nah, kita masukkan dulu. Kita sama caranya menggunakan rectangle ya, rectangle. Nah, kita klik di sini. Setelah itu kita klik di atas ini, kita masukkan ya tadi. Di sini nilainya adalah 150. Di sini nilainya 100. Kita enter. Nah, ini kita sudah punya dua. Kita centang dulu. Lalu kita akan tempatkan yang rectangle yang luar ini ya, yang kecil, maaf, yang kecil ini nanti kita tempatkan di dalam sini. Nah, ini kita blok dulu, lalu kita gunakan fasilitas XForm Translate. Nah, kita klik ya, ini delta X nya kita masukkan. Ini nanti kita move ya, akan kita move. Nah, delta X nya kita masukkan. Nah, ini tadi total 200, sedangkan yang kecil panjangnya 150. Jadi 200 kurang 150 ada 50, kita bagi 2, berarti di sini 25 ya. Jadi dari pojok sini akan bergeser 25. Lalu delta Y nya kita juga masukkan 25, karena di sini tadi adalah 150 dan ini 100. Kita 25, lalu kita oke. Nah, ini sudah. Lalu berikutnya kita akan membuat radius di sini. Ini dulu. Radius 25 ya. Ini radius 25. Oke, kita masuk ke sini lagi. Kita buat gunakan fillet entities. Nah, kita klik, lalu kita
masukkan radiusnya 25. Oke, kita di sini. Lalu kita buat ini lagi pada keempat sudutnya, satu lagi. Nah, ini kita sudah buat. Lalu selanjutnya kita membuat lingkaran ya, circle-nya ini dulu. Di sini dia radiusnya 10. Ini kita gunakan radius 10. Kita gunakan circle, kita masukkan radiusnya 10, lalu kita klik. Ini radius 10 ya. Lalu kita buat lagi di sini dengan cara yang sama, radius 10, terus satu lagi di sini radius 10. Oke, setelah ini selesai, ini radius 10 sudah, kita akan membuat radius yang ini, yang besar dulu, radius 30, dan nanti yang kecil itu dia diameter 20 atau radius 10 juga ya. Dan yang terakhir nanti kita buat R7, radius 7. Oke, kita masuk ke sini lagi, kita buat dulu radius 30. Oke, tadi yang kecil belum selesai, saya ulangi. Oke, ini radius 10. Kita akan membuat di sini radius 30. Kita berikan ini line sebagai garis bantu. Oke, kita buat di situ ini line. Lalu kita buat circle di sini. Ini 30 ya. Lalu ada lagi di tengah dia radius 10. Nah, ini sudah selesai. Ini kita bisa hapus dari sampingnya. Lalu kita membuat yang 7. Kita buat di sini dulu 7, radius 7, kita enter. Terus kita bisa gunakan fasilitas Extron Translate tadi ya. Ini sorry, ini kita buatnya salah, tidak di situ tapi kita buatnya pojok sini. Nah, ini kita kasih radius 7. Kita oke dulu, baru kita manfaatkan Extron Translate. Nah, di sini ya seperti tadi caranya. Delta X-nya kalau kita lihat di gambar, dia jaraknya adalah 20. Oke. Dengan jarak 20 X-nya. Lalu Y-nya di sini jaraknya minus 20. Oke. Sudah jadi, lalu kita tinggal membuat ini menjadi 4 bagian. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan fasilitas translate ya, translate, atau nanti kita bisa menggunakan mirror ya, kita bisa gunakan mirror juga. Kalau kita gunakan mirror, maka kita klik dulu di sini, lalu di sini export mirror. Nah, export mirror ini kita bisa copy, move, atau change. Kita klik copy ya, lalu kita tentukan aksis mana yang akan menjadi cerminnya. Nah, untuk ini kita
bisa buat dulu yang akses X dulu. Nah, X-nya kita isi dengan panjang tadi ya, dari sini ke sini di tengah ini, berarti dia jaraknya adalah 100. Kita lihat dulu. Nah, sudah ya. Setelah itu kita bisa mirror lagi duanya. Satu, kita tahan dengan shift, klik shift, lalu kita gunakan mirror lagi. Nah, ini kita gunakan aksis Y. Berapa di sini tadi? Nah, ini 75. Karena ini panjangnya 150, di tengahnya ini 75. Kita lihat. Oke. Sekarang sudah jadi gambarnya. Tinggal kita membuat toolpad-nya. Sebelum membuat toolpad, adik-adik harus memilih mesinnya dulu. Nah, kita menggunakan mesin milling, kita pilih mill, bisa default di sini. Nah, ini ya, ini ada dua, tadi saya sudah membuat yang mesin grup 1. Nah, ini kita bisa delete saja, kita hapus ya, kita gunakan satu saja. Di sini kita harus menentukan mana dulu yang kita buat. Nah, yang pertama kita buat adalah konturnya dulu, yang bagian luar ini. Jadi kita akan memilih. Di sini akan dihabiskan dulu membentuk profil ini. Oke, kaki kanan di sini toolpad, lalu kita pilih kontur. Nah, kita kasih nama supaya memudahkan kita, kontur. Kita checklist, lalu kita buat chainnya. Nah, kita mulai dari sini, chain. Oke ya, chainnya sudah, lalu kita oke. Setelah oke, kita akan memasukkan parameter-parameter. Yang pertama adalah tool. Nah, tool ini kita harus memilih tool yang tepat. Kita misalkan akan membuat tool dengan radius 12. Nah, kita bisa ini menggunakan end mill ya, atau cutternya ini kita gunakan end mill ya. Di sini diameternya kita buat 12, di sini kita buat 50 ya, karena panjangnya ini nanti kita harapkan bisa kita gunakan baik roughing maupun finishing, jadi harus mencukupi di sini dalaman ini ya, dapat kalian itu, maka kita isi 50, terus kita isi 60, dan di sini 70. Dan sebagai informasi, ini juga bisa nanti menentukan menyesuaikan dengan tool yang dimiliki atau cutter yang dimiliki. Oke, kita lihat parameternya. Spindle rotasinya atau putarannya dia clockwise saat 2 jam. Kita kasih feed rate-nya 0,2. Launch-nya ini kita abaikan dulu. Terus di sini retract juga, kita kasih masukkan saja spindle-nya. Spindle speed-nya kita masukkan 2000. Oke. Lalu kita tool name-nya kita kasih nama dengan endmill. Oke. Kita checklist. Nah, di run tool setting modify. Jadi tool yang ada kita modify. Nah, kita checklist saja. Ini plunge rate-nya, nah, retract rate-nya ini belum ada, biarkan saja, tidak masalah, nanti kita sesuaikan lagi. Lalu holdernya kita pilih dengan open library, terus kita pilih salah satu saja, nanti kita bisa pilih yang sesuai
yang kita harapkan ya. Ini saya gunakan yang paling atas ini aja. Terus cut parameter, ini compensation type, ini kita berikan saja. Ini kita gunakan kontur yang 2 dimensi ya, bukan yang chamfer, frame, matching atau yang lain, tapi kita gunakan yang 2 dimensi itu. Div cut, nah ini div cut ini adalah pemakanannya, kedalaman pemakanannya. Nah ini kedalaman pemakanannya kita setting 10 ya, sekali makan dia 10 mili gitu. Terus finishnya kita bisa atur di sini, mungkin kita akan memberikan finish sebanyak 2 kali gitu di sini. Terus finish type-nya ketika dia finishing pemakanannya hanya 1 mili. Kita checklist pull down, lalu kita masuk ke sini, let in let out kita abaikan, click through karena ini kita tidak akan menembus maka tidak kita gunakan. Terus multiple access ini penting, kita harus gunakan ini. Tadi kita menggunakan diameter cutternya itu 12, diameter cutternya 12, jadi nanti sekali makan seperti ini dia jaraknya adalah setengah dari cutternya, berarti 6 ya, 6. Maka kita spacingnya ini bisa kita isi dengan 6, tapi supaya aman, supaya tidak ada sisa, kita isi dengan 5 saja. Jadi nanti ada sisa yang akan tidak akan bertemu di sini. Jadi kalau ini sekali makan 5 mili, sedangkan yang akan kita buat tadi 25, kemungkinan minimal adalah 5 kali, tapi cara ini ada diagonalnya, kita bisa masukkan dulu 8 kali, kita coba 8 kali. Finishnya dia berapa kali, kita buat 2 kali. Oke, ini multiple access-nya sudah, tab kita abaikan, lalu kita langsung ke linking parameter. Nah ini kita tentukan dip dari pemakanannya, jadi berapa dalam pemakanan yang kita perlukan atau kita buat. Nah untuk membuatnya kita lihat gambarnya dulu. Di sini adalah 25 ya, jadi kedalaman yang kita akan capai sedalam 25 mm. Nah kita masukkan angkanya minus 25 karena ini kita ukur dari top of stocknya. Oke. Setelah itu coolant kita abaikan saja, kita tidak gunakan coolant, langsung kita checklist. Nah tadi kita 8 kali pemakanan, ternyata ini kalau kita lihat masih ada sisa, maka kita harus tambah dulu. Kita buat 9 kali, kita masuk ke multiple access, ini kita ganti dengan 9, kita checklist. Nah, lalu kita generate. Nah ini sudah terlihat bahwa nanti akan termakan semuanya. Untuk yang paling dalam ini adalah langkah finishing. Oke, ini untuk kontur. Sebelum kita lihat hasilnya, kita lihat dulu stoknya atau ukuran benda kerjanya ya. Ukuran benda kerjanya kita lihat di sini, dia tebal 50, lebar 150, panjangnya 200. Kita isi di sini 200, di sini 150, di sini 50. Lalu kita lihat stoknya. Nah ini stoknya dia berada di sini ya, di luar, maka kita perlu geser supaya persis seperti
di gambar yang kita sudah buat tadi. Kita klik di sini, lalu kita klik stock origin, kita pindahkan di sini. Oke, kita klik. Nah, ini sudah jadi gambarnya, sudah stoknya, maksudnya ya stoknya sudah saya update. Lalu kita bisa lihat hasilnya dengan menyimulasikan. Kita regenerate, lalu kita lihat simulasinya. Oke, kita lihat cepat saja. Nah, seperti ini pemakanannya ya. Oke, nah ini sudah tepat ya, sudah sesuai karena tidak ada sisa dan tidak ada collision dan sebagainya, sudah tepat. Oke, setelah itu kita bisa lanjutkan. Kita selanjutnya akan membuat ini pocket ya, pocketnya dalam ini dulu. Terus nanti yang terakhir adalah drilling. Kita klik di sini, kita masuk new tools, toolpath, kita pilih untuk pocket. Setelah itu kita klik di sini ya, kita bisa balik ini arah hujannya seperti ini, lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan menentukan parameternya. Nah, ini konturnya kita gunakan sama ini tadi, filter juga sama. Kita langsung masuk ke cut parameter ini, kita gunakan neckline, terus tracking-nya. Nah, kita bisa gunakan true spiral ini, ke parallel spiral juga bisa. Saya akan gunakan yang true spiral. Terus finishingnya kita aplikasikan ya, ini sudah karena juga pas ya, spacingnya 2,5. Oke, untuk finishing, proses finishing di luar ini kita tidak usah isi. Lalu kita masuk ke depth of cut, di sini maksimal 5. Oke, terus finish stepnya kita isi dengan 2 seperti tadi ya. Kita pull down juga, lalu group kita tidak gunakan. Mungkin parameter, nah ini kedalamannya kita juga perlu pastikan dulu kedalaman. Nah, ini kedalamannya di sini ya, kedalamannya 30 dan situ. Berarti di sini kita isi dengan minus 30. Oke, cukup itu. Kulon kita aplikasikan. Oke, nah ini kita juga bisa lihat dulu. Kita generate, kita lihat hasilnya dulu. Oke, kita simulasikan sekali lagi. Kita berlambat dulu untuk melihat channel. Oke, sudah, lalu kita klik OK. Sudah, kontur sudah. Yang terakhir kita membuat drill. Ini drillnya 2 tahap ya. Yang pertama yang di 3 tahap, maaf. Yang 4 ini di dalam, 4 di luar ini. Lalu yang paling dalam ini nanti kita buat tembus. Oke, kita masuk sini dulu, pilih toolpath, drill, lalu kita pilih titiknya ya. Kita akan buat dulu yang luar ini supaya mudah kita ke pandangan atas. 1, 2, 3, 4.
Lalu kita akan masukkan parameter. Kita lihat ini, dia R-nya 7 ya, maka kita nanti kita tentukan motherboardnya dengan diameter 14. Ini kita pilih drill, toolnya kita label drill, lalu di sini nomor 2. Oke, holdernya ini kita 14 diameternya, di sini kita samakan dengan yang tadi saja 50, 60, di sini kan 70. Oke, parameternya ini bitrate-nya kita bisa calculation gini, bitrate bisa terus plunge dan efeknya. Oke, ini kita kasih nama drill diameter 14. Oke, ini diameter 14. Lalu kita lihat holder. Nah, holder kita open library, kita ambil salah satu. Setelah itu cut parameternya, drill counter bore ya, bikin parameternya ini akan dibuat tembus ya tadi. Jadi kita kedalamannya minimal 25. Nah, ini kita buat bukan 25 tapi 50, minimal 50, kita buat 55. Kita buat di sini minus, maksud saya kita buat supaya 60 saja. Kita buat minus 60, lalu kita tipcomnya kita aplikasikan, gulung juga kita aplikasikan. Nah, kita lihat dulu. Oke, apakah sudah sesuai? Oke, sudah tembus. Jadi sudah betul. Selanjutnya kita akan drill yang ini, yang 4 di dalam. Kita tidak perlu buat lagi, kita copy saja dan kita pastekan di sini. Kita paste di sini. Ya, ini kita tentukan parameternya saja. Ini parameternya kita ubah di sini. Toolnya, nah kita perlu new tool, drill, lalu yang di dalam diameternya 20 ya. Nah, ini diameter 20. Terus ini kita buat sama saja 50, 60, 70. Oke, setelah itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita dari parameternya zoom, kita langsung calculate sini saja. Kita isi dengan namanya drill diameter 20. Lalu kita klik sini. Oke. Nah, ini holder kita sudah gunakan itu, cut parameter ini minus 60. Ini perlu kita sesuaikan ya. Kita lihat di sini dia dalamnya 25. Jadi di sini kita ganti minus 25. Oke, terus yang lain sudah sesuai, kita klik OK.
Nah, ini tadi modelnya sudah berubah M20 drill. Ini yang perlu kita sesuaikan juga geometrinya. Nah, ini poinnya, 4 poin ini kita ubah semua. Kita select dulu semuanya CTRL. Nah, maaf, kita harus selectnya di sini CTRL. Nah, tidak bisa. Kita klik salah satu saja, langsung reselect. Nah, ini reselect all. Lalu kita pilih 1, 2, 3, 4. Lalu kita oke. Kita klik oke di sini. Tinggal kita regenerate, terus kita lihat hasilnya. Oke, nah tidak sampai tembus ya. Ini sudah sesuai, sudah betul. Lalu yang terakhir kita tinggal yang membuat drill di paling dalam. Kita copy saja ini, copy, lalu kita pastekan di sini. Paste, parameter toolnya sudah sesuai, cuma nanti ini ditembus ya. Kita masuk ke parameter. Yang perlu kita ganti adalah dipnya. Kita dari parameter dipnya di sini kita ganti dengan minus 60. Oke, terus kita pilih juga geometrinya. Kita terus select all, terus kita pilih yang paling kanan. Terus oke. Nah, poin 9 kita klik oke. Sudah selesai semua, tinggal kita coba. Kita klik ini ya, select all operation, terus generate all selected operation, terus kita coba simulasikan. Kita percepat saja. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah sesuai semua ya. Kalau sudah, kita klik OK, berarti sudah betul. Kita tinggal ambil G-code-nya dengan di sini post selected operation. Nah, lalu kita centang di situ, kita isi di sini. Namanya supaya mudah, saya buat latihan. Oh sorry, bukan latihan saya. Kita isi latihan .nc ya. Di sini supaya mudah nyarinya, saya taruh di desktop saja. Desktop, terus kita save. Kita tunggu. Nah, ini dia hasilnya ya. G-code-nya sudah kita dapatkan, C1 nmin dan lain sebagainya tadi. Ini sudah lengkap. Nah, ini perlu kita sesuaikan ya, ada beberapa yang tidak pas, yang tidak bisa berjalan, nanti perlu kita sesuaikan. Kita cari saja CTRL-F, G43 mungkin capai. Nah, ini G43 ini kita hapus saja. Kita hapus, kita cari lagi G43.
ada kesalahan teknis. F ini 43 ini kita hapus. Oke, kita lihat di 43 lagi atau enggak. Oh, ini ada lagi, kita hapus saja. G 43 nah, tidak ada ya, tidak ada. Terus kita juga sesuaikan F nya. Nah, ini F nya terlalu tinggi ini, nanti bisa nabrak. Nah, ini F nya kita sesuaikan saja 0,2. Nah, ini juga sama. Nah, ini perlu dicari dulu semuanya ya, nanti disesuaikan dulu. Seperti F nya ini atasnya beda. Tuh. Oke, ya nanti yang lain silahkan disesuaikan juga. Itu untuk tutorial mencari G-code saya rasa cukup. Nanti silahkan adik-adik boleh atau mencoba secara mandiri untuk mendapat G-code-nya. Sampai ketemu di tutorial berikutnya yang akan membahas tentang simulasi menggunakan SwanSoft dari G-code yang sudah kita dapatkan. Terima kasih, sampai ketemu pada kesempatan berikutnya.